Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya hingga sampai saat ini kita semuanya masih istiqomah di dalam iman dan Islam. Sholawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah meniti Islam hingga yaumul akhir. Ifatifillah kaum muslimin dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wasari'u, dan bersegeralah kalian ila maghfirah, menuju ampunan min rabbikum, dari Tuhanmu. Wa jannah, dan surga. Arduhas samawati wal ard, yang surga itu sangat luas seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Mufatifillah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan potongan ayat yang saya baca di atas. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhanmu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini kalau kita hubungkan dengan dunia ini bersifat dinamis. Artinya apa? Artinya manusia itu harus bergerak. Maka ada hukum, siapa cepat dia dapat. Begitu pula di dalam hal mencari ampunan Allah, bertaubat kepada Allah, maka kita harus bersegera. Dan janganlah kita itu menunda-nunda. Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa kita harus bersegera untuk mencari ampunan dari Allah, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka jawabannya adalah, siapa yang bisa menjamin hidup kita di dunia ini lebih lama? Nabi Muhammad SAW, manusia pilihan, kekasih Allah, manusia yang namanya bersanding dengan nama Allah, manusia yang sudah mendapatkan ampunan dari Allah, manusia yang dijamin oleh Allah masuk surga. Tetapi dalam satu hari Nabi Muhammad SAW itu membaca istighfar tidak kurang dari 70 kali. Bahkan dalam riwayat lain 100 kali. Bukankah manusia, kita manusia biasa, al-insanu mahalul khata' wa nisyan, bahwa manusia itu tempat salah, tempat lupa. Dan sebaik-baik manusia yang bersalah itu adalah segera minta maaf, segera bertaubat. Ifatifillah, kaum muslimin dimanapun Anda berada. Yang perlu saya garis bawahi di sini adalah, yang menjadi catatan adalah wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Jadi kita harus menyadari bahwa kita itu adalah manusia yang tidak luput dari kesalahan. Dan kita juga harus segera minta maaf ketika kita punya salah kepada orang. Kita bertaubat, membaca istighfar, sholat taubat ketika kita punya salah kepada Allah. Dan kita tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Ifatifillah kaum muslimin dimanapun Anda berada. Ketika manusia itu memiliki salah, memiliki dosa kepada Allah, mungkin manusia itu atau kita akan membaca istighfar, memohon ampun pada Allah. Kita akan melaksanakan sholat taubat. Kita benar-benar memohon ampun kepada Allah. Kita bertaubat dengan taubatan nasuha. Insya Allah selesai. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa kita. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'ah.
Persoalannya adalah manusia hidup di dunia ini bersinggungan dengan manusia yang lain. Hablum minan nas. Maka berhati-hatilah ketika kita memiliki salah kepada orang lain. Ketika kita menyakiti hati orang lain dan kita tidak minta maaf atau kita belum minta maaf, maka berhati-hatilah. Karena di hari akhir nanti ternyata akan ada orang yang dia itu membawa amal ibadahnya sewaktu di dunia. Amal sholatnya, amal zakatnya, puasanya, sodakohnya, dan lain sebagainya. Ternyata di saat yang bersamaan, ada orang lain yang datang dan meminta kepada Allah. Ya Allah, terimalah amal ibadah si fulan, terimalah amal sholatnya, puasanya, zakatnya, sodakohnya, dan lain sebagainya. Tetapi berikanlah pahala kebaikannya untuk saya sebagai ganti karena saya pernah disakiti ketika hidup di dunia. Ikhwati fillah kaum muslimin dimanapun Anda berada, pada prinsipnya adalah satu. Ketika kita bersinggungan dengan manusia yang lain, hablum minan nas, maka berhati-hatilah. Jangan sampai orang lain itu tersakiti karena ucapan kita. Jangan sampai orang lain itu tersakiti karena perilaku kita. Apalagi orang lain itu merasa terzolimi oleh kita. 1-2 orang mengadu, habislah amal kita. Ikhwati fillah kaum muslimin dimanapun Anda berada, mungkin hanya ini dapat saya sampaikan dari potongan ayat surah Ali Imran ayat 133 yang dapat saya sampaikan. Insya Allah ketika kita masih ada waktu, kita akan melanjutkannya. Seraya kita terus berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita. Allah selalu senantiasa melindungi kita. Dan semoga Allah senantiasa menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang senantiasa untuk bertobat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf ada salah kata. Billahi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.